Hadir Kang Mas. Assalamualaikum. Salam hormatku selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam perkumpulan saya masuk sini Bang, saya sambil bercerita nih, sambil saya itu rasa tersentuh hati saya tidak sadar nangis. Masya Allah. Barakallah Kang Mas. Iya. Ya, kalau kita boleh melihat diibaratkan sebuah lukisan, ya, siapa yang pencipta lukisan tersebut? Kalau kita bicara lukisan tersebut ciptaan Allah, ya lukisan itu sebuah gambaran alam semesta seisinya. Pada saat kita bisa menikmati lukisan tersebut, meskipun kita belum tahu secara detailnya masing makna dari lukisan-lukisan tersebut, setidaknya kita bisa menikmati saja. Itulah sebagai persaksian kita bahwa alam semesta seisinya itu merupakan siapa. Satu persatu nanti kita akan bisa memaknai detail dari lukisan-lukisan tersebut. Kita belum tahu, mungkin saya belum tahu, nanti Kang Urip yang menjelaskan ini Kang Mas lukisannya. Tapi di awal kita sudah menikmati satu persatu, nanti kita akan tahu detail-detail dari tulisan-tulisan tersebut. Betul sekali. Itu. Ya. Yang penting masing-masing diri kita mau bersedia. Ku anfusakum, mau bersedia menyelamatkan diri dari dirimu di hatimu. Nanti kalau kita sudah berani melakukan itu, maka ketemu akan dengan lukisan-lukisan yang selama ini tidak pernah kita lihat. Apa lukisan itu? Ketika Anda bicara, ya itulah lukisannya Allah. Ketika Anda bekerja, ya itulah lukisannya Allah. Ketika kita duduk, diam, berdiri, berjalan, naik motor, ya itulah lukisannya Allah, indah. Yang tak pernah kita saksikan selama ini. Begitu. Betul, betul. Karena kita sudah menyadari dari awal tentang kenikmatan, keindahan lukisan tersebut, nggih. Apa nggih? Jadi yang ada hanya enjoy saja, menikmati lukisan. Masya Allah. Nggih, nggih. Monggo dilanjut. Jadi memang ini ada hubungannya dengan syariat-syariat. Jadi bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, maka semua syariat yang dikerjakan oleh manusia itu ya pasti syariat Tuhannya. Tidak ada manusia bisa bersyariat sendiri. Akhirnya pas dengan apa yang didawuhkan kanjeng Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyah. Apa niat itu? Mau merokok lillahi ta'ala, mau sholat lillahi ta'ala, mau apa jangan putus dari Allah. Supaya apa? Supaya dirimu tidak ngaku-ngaku jadi Allah, itu maknanya. Begitu kan Mas? Padahal sesungguhnya kita itu tidak pernah putus daripada Allah sebenarnya. Betul sekali, betul. Maka dari itu kita memandang orang yang lain pun juga tidak putus dari Allah. Maka dari itu kita tak bisa lagi meremehkan orang lain, tak bisa lagi menyesatkan orang lain. Kenapa? Karena yang di sini yang di satu sama-sama di dalam air yang berkuasa atas seluruh ikan-ikan itu, ya kan Mas? Iya benar Guru. Ya sebagaimana dalang. Kalau dalang lagi buka pagelaran, pertama kali yang disampaikan, bumi goncang gancing, langit kelap kelip. Oh, ya, Allah. Jadi itu perjalanan. Ya memang manusianya harus digonjang-ganjikan dulu supaya apa? Supaya sadar bahwa dirinya hanya digonjang-ganjingkan Gusti ini. Saat dalangnya bilang, oh, nah. Oh itu bulat, oh itu arti kepahaman. Subhanallah. Guru, ada yang mau saya tanyakan tentang suatu keilmuan asma yang mungkin saya dapatkan secara petunjuk Allah lah. Nah, saya mendapatkan cara setiap membaca asma Allah itu, dia berkata, maka setiap engkau membaca, usahakan di dalam dirimu tuh terdapat getaran dan bergetar, bilangnya, di saat engkau membacanya, dia bilangnya. Nah, jadi saya coba itu pas dia mendatangkan hidayah itu, saya coba
Begitu saya baca seperti itu langsung saya mau muntah, tuh terkeluar semua tuh dari leher saya ini, mual, timbul. Subhanallah, bilangku asma Allah ini memang. Kalau tidak bergetar hati kita membacanya, maka itu tidak akan muncul rasa itu. Harus bergetar membaca asma-asmanya Allah, itu harus bergetar arsi-arsinya. Di saat Jadi mengucapkan Kang Mas, agar ketemu enjoy saja, sudah tidak usah ngamal apa-apa. eh, enggak di saya Sudah tidak usah didapatkan ngamal. petunjuk seperti itu. Iya, maknanya tetap dicerahkan kepada Allah. Yang bisa begini atau yang berhasil atau tidaknya ya Allah, khairihi wasarihi minallah. Itu aja, agar apa? Agar hati kita lega. Ketika itu belum pulang kepada Allah, ketika Anda berhasil, bangga diri Anda. Wah, oh benar ini. Oh ini. Nah, ketika Anda tidak berhasil, Anda kecewa. Lah itu. Akhirnya sama-sama tersesatnya. Ya kan? Iya, benar, benar. Jadi bila Anda sudah ketemu bahwa hanya Allah yang berkuasa atas diri Anda, hasil atau tidaknya itu urusan Allah. Anda enjoy saja, Anda ada imbasnya bagi Anda. Kenapa? Bukan Anda pelakunya, ya enggak? Subhanallah, benar. Itulah tanda al-ikhlas itu, ya Allah sendiri. Luar biasa Mas Fasa ini. Mas Fasa ini lagunya luar biasa. Itu lagu hati, jadi toreko. Lagunya Ebit kan ada itu. Lagunya Ebit Kang Mas. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Subhanallah. Ya, harus telanjang. Telanjangi apa yang harus kita telanjangi? Hidup dan badan ini bukan milik kita, ya itulah telanjang. Asalnya kita goib, tidak ada, akhirnya ya kembali kepada goib. Yang sebenarnya goib itu ya kita, bukan Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kebanyakan orang-orang mengartikan orang mukmin itu beriman kepada yang goib. Logikanya begini. Bagaimana mungkin kita yakin, kita iman kepada yang tidak ada? Tidak mungkin kan? Nah, itu sebenarnya artinya begini. Orang mukmin itu, orang yang selamat itu, orang Islam itu ketika ia mengimani, meyakini bahwa dirinya lah yang gaib, Allah yang wujud, itulah iman. Masya Allah, itu ada pertanyaan itu Abah ngapunten itu. Ya, makna dari tawaf itu ada yang typing itu, monggo apa? Oh ya, tawaf. Tawaf itu kan mengitari Ka'bah yang masih berselimut hitam. Ya kan Kang Mas? Supaya selimut hitam itu maknanya lambang hawa nafsu. Yang mana kain hitam itu bisa kita artikan kolbun kafirina baitun nas. Di dalam hati orang kafir itu ketika di dalam hatinya masih dihuni oleh manusianya. Ya itulah orang kafir di sisi Allah. Tapi kalau orang-orang mukmin, kolbun mukminin, baitullah, bila di dalam hati manusianya sudah dikuasai oleh Tuhannya, ya itulah orang-orang mukmin. Maknanya tawaf itu ibaratnya naik ke langit 7, mi'raj. Apa yang dinaiki, apa yang diserahkan, dipersembahkan. Pertama, kudrat, kuasa diri manusianya. Putaran pertama, haturkan ya Allah. Sesungguhnya kekuasaan ini adalah kuasamu. Aku haturkan kembali kepadamu. Lolos kita naik ke langit 1. Langit kedua, tawaf yang kedua. Menyerahkan irodah, kehendak, kerentek yang ada di dalam hati. Inilah kerenteknya Allah. Diutus Allah. Kita dikerentekkan, ayo makan. Maka badan nurut makan. Minum, sholat, kerja. Itulah tanda bukti satunya esanya antara Tuhan dan utusan-utusannya. Nah, tawaf yang ketiga menyerahkan ilmu supaya Anda sudah tidak merasa berilmu lagi, biar Anda bisa enjoy. Kalau kita masih merasa berilmu, kita diubek-ubek terus dengan ilmu itu sendiri. Kenapa? Karena kita masih merasa memiliki. Serahkan itu. Kita lolos ke langit 3, langit keempat hayat. Hidup.
Jadi sebenarnya sifat wajibnya Allah itu kalau saya bisa mengurutkan yang pertama itu sifat hidup. Kalau Anda tidak hidup, apa Anda ketemu wujud Anda?